Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, saya lagi berada di Masjid Hujaim atau Masjid Hajim. Ada dua pendapat tuh namanya, bersama kawan-kawan saya warga Indonesia yang ada di Madinah Al-Munawwarah dan juga warga Indonesia yang lahir di Mekah, ya tapi WNI, ya beliau juga ini Usamah dari Jember, tapi lahirnya juga di Mekah. Kita lagi ada di Pier Hujaim. Saya mau menjelaskan satu hal penting tentang cara menggapai hajat. Nah, ini ada rumus ya, rumus untuk menggapai hajat. Yang pertama, hajat itu yang ngasih Allah ya, bukan yang lain. Kebutuhan kita yang bisa memberi hanya Allah. Nah, justru itu menjadi enak. Kenapa? Karena yang ngasih itu Allah, Allah ngajarin cara mintanya. Dan cara mintanya ke Allah itu mudah ya, cara mintanya mudah, nggak ribet, nggak ruwet. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Nah, untuk manggil Allah itu ada satu syarat yang paling pokok adalah yakin, percaya penuh tanpa keraguan, pasti dijawab. Ya, pasti didengar dan pasti diterima. Percaya penuh. Nah, kemudian agar Allah itu mengiyakan dengan cepat apa yang kita inginkan, maka kita harus menggunakan al-wasilah, perantara. Nah, perantaranya diantaranya amal soleh, itu ya perantara. Nah, di antara amal soleh adalah rasa cinta ya kepada orang-orang yang soleh. Rasa cinta kepada para aulia ussolihin, rasa cinta kepada anbiya wal mursalin, itu amal soleh yang terbaik yang kita miliki. Makanya sampai dikatakan anta ma'aman ahbabta. Sahabat yang amalnya luar biasa itu nggak pede akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di satu tempat yang sama di surga. Karena sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengukur amal beliau nggak mungkin sama dengan amalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Rasul Muhammad SAW menyatakan anta ma'aman ahbabta, jadi amalan terbaik itu cinta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu membuat sahabat nanti akan berada di tempat yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan itu, ya salah satunya bahwasannya cinta ini adalah bagian dari amal. Nah, dan kita bisa menjadikan amal sebagai wasilah. Karena itulah cinta pada orang-orang yang soleh jalan terbaik untuk menggapai hajat kita. Jadi kita bilang sama Allah dengan berkat, kalau kita misalnya cinta pada seorang ulama besar, cinta kepada seorang sahabat besar. Seperti sekarang saya berada di masjid ini, Masjid Hujaim Hajim, dulu imamnya Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah. Maka dengan rasa cinta saya kepada beliau, saya ngomong, ya Allah, dengan berkat Sayyidina Salim, wujudkan hajat saya, kabulkan hajat saya. Dan alhamdulillah gobul, ya alhamdulillah gobul, yakin gobul. Nah, antum siapa yang di hatinya saat itu ya? Karena hati kita ini kan bergerak terus. Ketika di hati kita ada yang bisa membuat kita senang, bahagia dari kebaikan, kita baru sedekah, ya Rob berkat sedekah saya ini, gitu. Itu akan jadi wasilah yang luar biasa. Atau ketika kita baru saja bertemu orang yang soleh, kita ya Rob berkat orang soleh itu, wujudkan hajat kita. Cari wasilah agar hajat-hajat kita kabul. Nah, di antara wasilah macam-macam ya. Ada yang sholat hajat itu pasti, sholat hajat 2 rakaat, ya qiraatul Quran, itu juga wasilah. Sholawat itu juga wasilah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau hajat mau kabul, tinggal ngomong sama Allah, yakin, terus cari wasilahnya. Ya, cari wasilahnya. Ya, mudah kok, nggak repot. Nah, sayangnya kadang kita ini suka yang repot-repot, nggak mau yang mudah-mudah. Pilih capek ke sana ke sini ya, mengandalkan amal. Ya, amal artinya aksi, tapi aksinya aksi capek-capek. Sementara orang soleh terdahulu aksi tapi nggak pernah capek dengan aksinya. Amal nggak pernah capek dengan amalnya. Hidupnya jannah qabla jannah. Ya, surga sebelum surga, nikmat sebelum nikmat yang paling nikmat. Karena semua kenikmatan yang ada di surga itu sama Allah diteteskan ke dunia untuk orang-orang soleh.
Jadi orang-orang soleh itu udah punya link nikmat surgawi. Jadi bisa ngerasakan di dunia, udah bisa lapang hatinya, ringan perjalanannya, nggak ada beban terasa hidupnya, enak semua. Kenapa? Karena memang sudah mendapatkan sambungan dengan naimil jannah, kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan modal utamanya adalah al-yaqin, ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah sementara kamu mustaiqinun bil ijabah, yakin pasti diijabahi, dijawab dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya banyak hajat dan saya yakin pasti kabul. Nah, antum bagaimana? Nggak pede ya? Naudzubillah min dzalik. Yang pede sama keinginan kita ke Allah. Kalau kita nggak pede, nggak yakin dengan keinginan kita ke Allah, meragukan kemampuannya Allah, itulah mengerikan luar biasa. Itu penyakit hati yang paling berbahaya kalau sampai kita meragukan kemampuan Allah yang Maha Kuasa untuk mewujudkan hajat-hajat kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti ikhtiar usaha, dan jangan mendengarkan ucapan setan yang mengatakan kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan dapat, kamu nggak akan meraih yang kamu inginkan. Itu bisikan dari syaitan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen memberi semangat pada diri saya sendiri dan antum semuanya tentang pentingnya punya semangat. Orang hidup ini kalau nggak punya semangat, maka dia nggak bisa jalan. Al-himmah, ya, semangat itu adalah kendaraan seorang mukmin. Orang mau sholat harus bersemangat, orang mau bekerja bersemangat. Ini kalau punya himmah, punya semangat, maka akan turun karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya agar kita punya semangat? Nah, salah satu cara yang mudah agar menjadi orang yang bersemangat adalah cari teman yang punya semangat. Kalau mau semangat ngaji, cari teman yang semangat ngaji. Kalau mau semangat sholat, cari teman yang semangat sholat. Kalau mau mau punya semangat dalam bekerja, cari teman yang semangat bekerja. Alias, kita melihat orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang semangat bekerja, itu menimbulkan, membangkitkan semangat. Ya, membangkitkan semangat dalam diri dari kita. Karena itu hati-hati. Jangan kita kumpul sama orang yang akan melemahkan semangat kita. Yang kalimatnya melemahkan semangat kita, yang tindak tanduknya melemahkan semangat kita, orang yang malas. Jangan kita berkumpul, ya, berteman erat dengan manusia yang sedang mengalami penyakit semacam itu. Nanti kita akan tertular. Karena itu, kumpullah dengan orang-orang yang punya semangat dalam kebaikan, semangat, ya, dalam menggapai cita-citanya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah dakwah itu, kita kalau mau menyebarkan kebaikan, nggak usah nunggu orang banyak, nggak usah nunggu ada orang banyak, nggak usah nunggu punya tempat yang besar, punya tempat yang indah. Lihat ini, sampai sekarang kesederhanaan masjid tanpa atap ini, ya, tapi punya pengaruh yang besar dalam perjuangan Islam. Artinya apa? Keep moving, terus bergerak. Balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi sahabat itu nggak tinggal diam, radhiyallahu anhum ajma'in. Dengar dari Rasulullah SAW itu pengen nyampaikan ke orang lain, ya, pengen nyampaikan. Nah, kebiasaan kita tuh kalau dengar terus kita bungkem. Ya, ini WhatsApp seringnya buat nyebar gosip, ngomongnya nggak baik. Coba kalau digunakan untuk menebarkan kebaikan, ya, tebarkan senyum, ngomong yang enak kepada orang, ajarkan yang baik-baik. Maka dari kita sendiri, nanti kita punya teman, sampai punya komunitas. Mungkin nanti kita punya kampung, punya kota sendiri itu, yang terus bergerak menebarkan kebaikan. Sampai akhirnya Islam tersebar ke seluruh penjuru alam ini. Salah satunya adalah berkat dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita jangan jadi orang yang cuma diam. Kita harus aktif jualan, ya, aktif berjualan kepada siapapun. Dengan konsep, ya, afsus salam, tebarkan ucapan salam, at'imu ta'am, kasih makan orang. Urusan sholat nggak usah ngomong-ngomong orang, ya. Kalau ibadah kita nih lebih baik orang nggak usah ngerti, kecuali sholat 5 waktu.
Nah, tapi nih kasih makan salam, sambil duduk makan kasih itu ilmu, duduk makan kasih ilmu. Begitulah konsep dakwah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mudah-mudahan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. jangan lupa terus bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya bergadang di malam hari nggak jadi masalah selama bergadangnya baik ya. Tapi harus menyala di pagi hari. Pagi hari segar, pagi hari bersemangat, sholat berjamaah, zikir. Seringkali nggak begitu. Bergadang di malam hari, kemudian seakan-akan pagi hari saatnya balas dendam. Pagi hari saatnya untuk tidur. Pagi hari saatnya untuk mencurahkan di nafsu ini, dilepaskan biar istirahat, tidur sepanjang hari, sepanjang pagi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu yang dilakukan, maka kita akan kehilangan keindahan. Karena awal kehidupan ini pagi itu. Sebelum matahari terbit, burung-burung terbang, ya, alam mulai hidup, bunga-bunga bermekaran. Sementara naudzubillah kalau kita justru melayu, ya, kita menjadi layu, jadi lemah, tidur, malas. Ini semua bisikan syaitan. Barokah itu untuk umat Nabi Muhammad SAW diantaranya diletakkan di pagi hari. Ya, di pagi hari itu ada keberkahan. Makanya kita disuruh menyongsong pagi hari itu dengan sholat, dengan zikir, dengan wirid. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk wasbir nafsaka. Bersabarkanlah dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di sore hari. Nah, ini sering enggak? Pagi hilang zikirnya, sore hilang zikirnya, sehingga nggak dapat barokah. Sepanjang harinya itu akan jadi lemah. Sepanjang harinya tanpa nur, tanpa cahaya. Sepanjang harinya tanpa siraman rahmat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ajarkan pada diri kita, keluarga kita untuk bangun di pagi hari, bersemangat di pagi hari, menyala di pagi hari. Ya, dengan semangat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu makanan, ya, zikir itu santapan. Ruh ini kalau nggak dikasih makanannya ya lemah, ruh nggak dikasih makanannya ya layu. Seringkali kita ini salah mengikuti petunjuk yang kurang lengkap. Manusia itu hidup bukan dengan jasad. Jasad ini cuma tempat, kendaraan wadah. Manusia itu hidup dengan ruhnya, ya, dengan ruhnya. Kalau ruhnya dikasih makan, ya kuat. Tapi kalau ruhnya dilemahkan, ruhnya disuruh tidur, ya disuruh malas, suruh melamun, ya dikasih santapan pandangan yang haram, pendengaran yang haram, obrolan yang ada manfaatnya, maka ruhnya jadi layu. Kalau ruhnya layu, maka tubuh ini akan semakin melemah. Udah lemah akan semakin melemah. Tapi kalau ruhnya dikasih makan, tubuhnya akan kuat. Matanya itu akan berbinar penuh semangat, ya, energinya itu unlimited, seakan-akan nggak ada batasnya, sampai nanti Allah yang paksakan dia untuk istirahat, ya Allah yang akan istirahatkan dia. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, yuk santapan rohani ini diperbanyak, zikir, baca Al-Quran, wirid, ya, jadikan itu hidup kita. Jangan niru hidupnya orang yang nggak benar, hidupnya orang yang nggak iman sama akhirat, hidupnya orang yang nggak percaya sama surga, hidupnya orang yang nggak percaya sama neraka, hidupnya orang yang menganggap setelah mati nggak ada apa-apa, hidupnya orang yang nggak ngerti pahala. Ya, kita ini hidup kan untuk akhirat, bukan untuk ini, bukan untuk dunia. Kalau hidup kita untuk akhirat, dunia kita pasti bahagia. Karena kita menata hidup kita dengan benar, ngasih makan ruh, ya, merawat ruh, hatinya dijaga, jangan sampai kotor, jangan sampai ada iri, jangan ada dengki. Nikmat, ya, nikmat. Kadang kita ini sibuk melihat nikmatnya orang lain, nggak mikir nikmatnya diri. Nikmatnya diri itu kan di sini. Ini kalau hatinya bersih, enak tuh. Kita kalau lihat langit, langit itu kalau nggak ada awan yang menutupi, kan biru indah, bintang-bintang jadi kelihatan, ya, jadi cerah. Mata ini kalau mata kita ini sehat, melihat semuanya itu jadi detil, ya, jadi jernih.
Nah, hati itu kalau sehat juga begitu. Enak. Menghirup udara rasanya lain, mencicipi makanan rasanya lain. Karena mencicipinya bukan dengan lidah, tapi dengan hati. Melihatnya bukan dengan mata, tapi melihatnya dengan hati. Mendengarnya bukan dengan telinga, mendengarnya dengan hati. Seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, kuntu, ya, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, ya, dan seterusnya. Itu kalau sudah hatinya sehat, dia bisa melihat, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikasih Allah penglihatan yang berbeda, kemampuan bicara yang berbeda, kemampuan bergerak yang berbeda. Semua karena merawat hatinya, merawat ruhnya, merawat jiwanya. Insya Allah barokah yang kita yakin nih, Masjidil Haram ini kan tempat yang paling banyak berkahnya di muka bumi. Ya, paling banyak berkah di muka bumi. Mudah-mudahan dengan berkah orang-orang yang sujud di sini, orang yang sa'i, orang yang tawaf, orang yang munajat, orang yang qiraatul Quran, orang yang tobat, dan semua orang yang beribadah di tempat ini, orang-orang yang ibadah dengan berbagai macam. Karena di sini ibadah nggak cuma baca Al-Quran, ada yang ibadahnya ngepel, ada yang ibadahnya nyapu, ada yang ibadahnya itu nyiapkan air zam-zam, ada yang ibadahnya itu ya lagi bangun. Yang ngebangun tuh nggak sempat banyak baca Al-Quran tuh, tapi dia menyiapkan tempat orang-orang baca Al-Quran. Semuanya ibadah. Dengan berkat semua mereka semua, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dilimpahi barokah, dilimpahi rahmat, dan hidup kita menjadi nikmat, semuanya menjadi selamat dunia sampai akhirat. Dan antum yang menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan diberi Allah kemudahan untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah, serta ziarah para aulia sholihin yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan menziarahi tempat-tempat mulia yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, serta bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah kepada baginda Muhammad SAW, untuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Niatkan kalau ke Madinah itu yang mengunjungi Rasulullah SAW, ya, mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beribadah di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Kuba, dan banyak tempat lain yang indah di kota Madinah, bersama keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang kita cintai dan mencintai kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan antum, ya, dan saya juga, kita khususnya semua dikasih rezeki yang barokah, berlimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah dan tidak bawa masalah, mengantarkan ilal jannah sampai surganya Allah Ta'ala. Dan Allah mudah-mudahan berikan dalam hati kita rasa nikmat mengenal Allah, rasa nikmat menyebut nama Allah, rasa nikmat mendengar nama Allah, rasa nikmat melihat hamba-hamba Allah, rasa nikmat melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم